Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali ya, atau kita evaluasi kembali untuk analisa saya yang kemarin. Ya, di sini jika kita lihat yang kemarin saya jelaskan ya, di time frame M30 ini di sini ada setup dominan break sell ya, dimana di time frame M30 ini ada setup dominan break sell, maka di time frame kecilnya, di time frame M15 ataupun M5 itu biasanya akan terbentuk sebuah setup CP1 sell ya. Jadi itu hubungannya antara setup dominan break dan CP1 break ya. Di sini terbentuk setup CP1-nya di time frame M15 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita seperti ini sudah bisa mengukur ya. Kita sudah bisa mengukur seperti kemarin ya. Di video kemarin sudah saya jelaskan ini sebenarnya ya, tapi supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini ada level 161 ya. Target kita untuk take profitnya menjawab setup ini ya, tapi sayangnya kemarin saya menunggu di area-area sini ya. Di area-area sini market ternyata tidak sampai di area sini sudah terjun ya. Dia cukup mengambil body dari setup dominan break sell ya. Ingat di video-video terdahulu juga sudah saya jabarkan ya, setup dominan break sell itu area entry-nya berada di area bodinya seperti ini ya. Di bodinya ini adalah area entry-nya kita untuk melakukan open posisi, tapi risikonya memang sangat besar ya, karena saya kemarin tidak mau mengambil risiko yang sangat besar. Sebenarnya ini jika kita mengambil di bodinya ini ya, ini perbandingannya jika SL kita di swing ini ya, level 0 take profit di 161, ini perbandingannya sebenarnya ada berapa ini ya? Ya mungkin 1:1 lah ya, mungkin 1:1. Coba ya saya ukur di sini ya. Jika kita mengambil bodinya ini ya, kita mengambil bodinya di sini, lalu take profit di sini, perbandingannya justru di sini tidak ada 1:1 ya, hampirlah 1:1 ya. Maka dari itu kemarin memang saya tidak mengambil entry di area bodinya situ ya. Saya tidak mengambil entry di bodinya itu, jadi saya terlambat. Nah, di video kemarin juga di situ saya jelaskan bahwa area ini level 161 ini rawan di sweep oleh market atau diambil, karena trader SMC itu biasanya, karena di sini ada cok di time frame H1 ya, dan ini swing terbawahnya, tentu para retail trader SMC SL-nya itu ditaruh di bawah swing itu ya, itu bertindak sebagai liquidity-nya ya, maka dia menjadi sebuah liquidity yang akan diambil oleh market maker ya. Nah, dan semalam sudah terbukti di sini, lalu market setelah mengambil SL para retail ya, atau mengambil liquidity, baru dia melakukan kenaikan ya. Meskipun sekarang kenaikannya ya masih belum impulsif ya, di sini kenaikannya ya masih bermain-main di situ juga, tapi di sini sudah mengambil liquidity tersebut ya. Jadi di situ kemarin juga sebenarnya jika kita mau entry di sini ya, jika kita mau entry di sini sebenarnya untuk agresif itu bisa. Karena apa? Alasan kita entry agresif itu dia sudah mengambil liquidity ini ya. Itu biasanya di time frame M15 ke atas ya, M30 bahkan H1 itu biasanya konfirmasinya itu sangat konfirmasinya terlambat ya. Misal seperti ini sekarang ya. Nah, di sini dia baru ada konfirmasi B ya, CP1 B di situ ya. Tapi jika kita melihat ya, misal ini ya, di sini area tunggu kita ya, yang sudah saya tandai yang kemarin itu ya. Misal kita melihat di time frame M15 ya, di M15 ini sebenarnya kemarin saya melihat ada setup CP1 B ini, tapi di sini dia masih turun ya, formasinya itu saya anggap tidak valid. Nah, lalu saya melihat di time frame M5 di sini juga waktu market itu sampai di sini ya, itu masih belum ada konfirmasi B ya, di area situ belum ada konfirmasi B setelah struktur terbawah ini ya. Kalau di sini baru dia sudah ada struktur B-nya, ini menjadi CP1 B, tapi di sini dia masih turun ya. Di time frame M1 pun ya, di time frame M1 kemarin saya sepertinya melihat adanya dominan break B kalau tidak salah, sebentar ya. Nah, di sini ya,
Di sini sayangnya dominan break buy ini masih di atas dari shadow ini ya, dominan break buy ini. Saya sebenarnya juga melihat ini adalah area entry kita sebenarnya untuk melakukan open posisi buy jika kita menunggu konfirmasi ya, tapi saya tidak mengambil entry di situ dan saya tidak entry agresif semalam ya, karena banyak alasan saya tidak mengambil entry agresif. Nah, sekarang market sudah melakukan kenaikan dan membuat konfirmasi buy dengan setup CB1 buy ini ya, konfirmasi buy. Coba jika kita melihat di time frame M30 ya, kita lihat lagi. Nah, jika kita lihat di time frame M30 ini juga ada konfirmasi strukturnya. Konfirmasi strukturnya itu seperti ini ya, saya perlihatkan ya, ini struktur kecilnya ya, saya perlihatkan struktur kecilnya saja. Dia naik, turun, naik di sini ya, lalu turun di sini. Setelah itu katakan ini langsung naik ya, karena dia tidak mampu break swing terbawah ini, lalu dia break. Nah, ini adalah formasi buy ya, ini adalah formasi buy setelah dia mampu break swing high ini. Maka kita tunggu retest sampai di level 50 seperti biasa ya, jika kita mengacu pada konfirmasi struktur market ya. Jadi di level-level 50 inilah kita melakukan open posisi B-nya ya. Setelah dia break di sini, dia retest sampai di level 50 karena ini adalah area equilibrium ya. Di level-level 50 ini adalah area equilibrium, maka kita bisa open posisi B ya. Tapi di sini masih belum terjawab ya. Ya masih sedikit dijawabnya, itu masih sedikit di sini, belum mampu break swing ini ya. Kemungkinan besar menurut saya juga nanti akan dicapai ya, karena jika saya lihat di sini juga sudah ada konfirmasi buy di time frame M30 ataupun di time frame H1 ya, di time frame H1 tadi. Nah, di sini ada konfirmasi buy di time frame H1 ya. Kemungkinan besar ini nanti jika kita entry di level 50 tadi di area sini ya, kemungkinan besar ini nanti sampai di level 161 ya, itu perbandingannya udah sangat besar itu ya. Sebentar, coba ya, di sini tadi di area mana tadi? Kita beralih di time frame M30 biar sahabat-sahabat trading analisa itu lebih melihat strukturnya ya. Di level 50 kita entry. Nah, ini perbandingannya 1:1,5 ya, ini sudah sangat lumayan ya, sudah sangat lumayan. Jika kita mengambil open posisi entry di situ, itu sudah ada beberapa pips itu ya, 27 sampai di 33 itu ada 50 pips ya, 60 pips, sudah ada 60 pips sekarang ini sudah ada 60 pips ya, sudah sangat besar. Apalagi sampai di level 161 itu ya, bisa saja ini nanti sampai di sini ya, bisa saja nanti sampai di situ. Bahkan menurut saya itu bisa saja sampai di level 261 ini ya, sampai di level 261 ini ya. Di sini akan menjadi sebuah liquidity ya. Tentu SL paralel tadi nantinya akan berada di atas itu, nanti bisa saja akan di sweep ya, lalu dia akan melakukan penurunan seperti itu ya, seperti yang tadi malam terjadi ini ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Oke, jadi seperti itu analisa sementara ya. Tapi coba sekarang kita analisa mulai dari time frame daily terlebih dahulu ya, supaya datanya lebih akurat lagi. Oke. Nah, di sini jika kita lihat di time frame daily ya, di time frame daily ini ada setup atau formasi CB1 sell. Ini ya, ini adalah formasi CB1 sell. Itu candle CB1 nya kita sudah bisa mengukur ya, kita sudah bisa mengukur ini candle yang break seperti ini sampai shadow yang sini ya. Tentu target nanti kita berada di level 161 ini ya, target take profit kita nanti berada di level 161 itu ya. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya, di sini saya hapus terlebih dahulu. Nah, tentu target kita nanti berada di level 161 itu untuk time frame daily. Apakah kita bisa langsung open posisi sell? Menurut saya jangan terlebih dahulu ya, jangan open posisi sell terlebih dahulu. Tentu sesuai dengan SOP Fibo Musang ya, sesuai dengan
setup Fibonacci atau SOP setup Fibonacci itu setelah terjadi atau terbentuk setup itu kita menunggu retest untuk open posisi setupnya tersebut ya. Jika setupnya sell ya kita open posisi sell, jika setupnya buy ya kita open posisi buy. Jadi kita menunggu retestnya, itu SOP keempat dari setup Fibonacci ya. Kita menunggu retestnya. Jika kita lihat untuk retestnya itu kita bisa melihat di time frame H4 terlebih dahulu ya. Misal ini ya, ini misal kita melihat di time frame H4 terlebih dahulu. Ini akan saya hapus karena ini sudah tidak terpakai. Nah, di time frame H4 kita bisa memarking base supply-nya terlebih dahulu ya. Base supply-nya misal seperti ini. Kita marking semua tidak apa-apa ya. Kita marking base-nya terlebih dahulu di time frame H4 seperti ini. Oke, setelah itu di atasnya ini juga masih ada base supply-nya ya. Base supply-nya seperti ini ya. Di atasnya sebenarnya ini juga ada ya, tapi ini yang sangat ekstrim. Itu biasanya market juga ya bisa saja mengambil ya, tapi kita tandai saja ya seperti itu. Oke, setelah kita mengambil base SND di time frame H4, baru kita melihat setup di time frame H1 ya. Jika kita lihat di time frame H4 ini, di sini ini sebenarnya juga formasi setup buy ya. Coba kita ukur ya. Ini saya baru lihat ini juga. Nah, ini ternyata setup buy. Coba kita ukur sampai mana level 161-nya. Nah, ternyata level 161 di sini dia bertepatan dengan base supply-nya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini nanti market akan sampai di level 161 itu ya. Jadi menurut saya kita bisa menunggu di area-area sini untuk melakukan open posisi sell ya. Kita bisa menunggu di area-area situ untuk melakukan open posisi sell, tapi tentu dengan konfirmasi ya, karena itu masih di level 161. Bisa saja market nanti sampai di level 261-nya ini ya. Bisa saja dia nanti sampai di level 261-nya, karena jika ini nanti mampu di break ya, supply ini nanti mampu di break dengan body, maka ini akan menjadi setup CP1 buy, di mana ada dominan break, mampu break CP1. Ini jauh lebih bagus lagi atau jauh lebih akurat lagi bahwa market akan sampai, bisa saja nanti market akan sampai di level 161 yang atas ini ya. Level 161 yang ini bisa saja dia sampai di base supply berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini wajib menunggu konfirmasi ya. Di sini wajib menunggu konfirmasi, di sini pun juga demikian ya. Kita wajib menunggu konfirmasi di area 2 base ini. Tapi kalau saya pribadi di base yang atas ini, jika ini nanti dia berhasil mengambil liquidity ini ya, karena ini sebagai liquidity, saya cenderung akan agresif nanti di area sini ya. Tentu SL di atasnya ya. Tentu take profit di time frame daily level 161 tadi ya, akan jauh lebih besar untuk risk rewardnya ya. Jadi seperti itu. Kesimpulannya di sini di base supply ini kita menunggu konfirmasi entry-nya, tapi di sini saya akan mengambil entry agresif yang di base atas ini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa di sini ada setup dominan break buy ya. Ini akan saya hapus supaya lebih jelas lagi ya. Ini adalah setup dominan break buy ya. Jadi level 161 ini ya kemungkinan besar nanti akan dicapai. Kita tunggu saja konfirmasinya seperti apa ya. Apakah ada konfirmasi sell di area situ ya, atau gimana ya, kita tidak tahu. Jika ada konfirmasi sell ya kita hajar saja sell, tentu dengan SL dan risk reward. Untuk take profit kita bisa ambil di sini terlebih dahulu ya, karena ini baru terbentuk ya. Ini baru terbentuk, ini bisa saja dia mengambil base terlebih dahulu. Untuk melakukan kenaikan itu bisa saja dia mengambil base-nya ini terlebih dahulu, baru nanti dia akan melakukan kenaikan ya. Bisa saja dia sampai level 161 lalu kembali ke level base itu, baru dia naik lagi, bisa saja seperti itu. Atau bisa saja di sini turun mengambil base lalu langsung naik seperti itu ya. Jadi di sini kita menunggu sell di area-area situ, dan untuk open posisi buy tentu ya bisa saja di area base ini itu tadi ya. Base sebenarnya ya di level 50 ini tadi ya, kita entry itu di level 50 ini tadi ya. Jadi seperti itu untuk buy ya. Untuk buy-nya itu seperti itu.
bisa saja di sini, ini juga sebuah demand ya, bisa saja kita mengambil open posisi B-nya itu di situ. Ini jauh lebih kecil risikonya ya, tapi juga rawan tidak tertrigger ya, seperti itu saja. Yang penting kita bisa menjaga money management kita ya, risiko kita, supaya equity kita itu lebih aman ya. Jadi untuk menjawab setup CB1 sell di time frame daily, kita menunggu level-level setup di time frame kecilnya ya. Misal ini di time frame MH1 ya, kita bisa menunggu di area-area sini untuk open posisi sell dengan tunggu konfirmasi. Jika tidak ada konfirmasi, market masih naik, kita tunggu lagi di sini ya, di level 261. Jika tidak ada konfirmasi ya, tentu nanti saya akan open posisi agresif di sini ya. Ini adalah open agresif saya nantinya di situ ya. Untuk take profit ya, kita ambil 1/2 terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita hold sebagian sampai di target swing kita trading ya. Sampai di target level 161 di sini tadi ya. Level 161 tadi ada di sini. Setup ini ya. Wah, ini sangat-sangat besar ini. Jika dia nanti sampai di level situ, wah sangat besar itu ya untuk swing trading ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini materi saya bisa dipahami ya. Buat sahabat-sahabat trading analisa, coba dianalisa ulang kembali ya, sesuaikan dengan trading plan sahabat-sahabat trading analisa ya. Jika kurang paham, tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa bertanya di kolom komentar. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.